Dek, mari kita berdoa ya. Semuanya, jika kita mau berdoa, semuanya bagaimana sikapnya? Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini Tuhan, kami anak-anakmu rindu untuk datang kepada Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Seperti kasih-Mu Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kami, baik itu pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Kami rindu Tuhan untuk selalu datang kepadamu. Berkati sekolah minggu kami saat pagi hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu tanpa terkecuali. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus siap. Yes. Yes. Oke. Ya, ini baru betul. Siapa yang mau jadi anaknya Tuhan? Siapa yang ingin dicintai Tuhan? Mana tangannya diangkat semua? Oke. Ya, kita mau pujikan Yesus pokok. Kita caranya ya. Siap. Musik. Ayo yang semangat anak-anaknya. Tepuk tangannya yang di rumah. Lagi ya. Oh,
sudah menyanyi buat Tuhan, sudah berdoa buat Tuhan. Tiba saatnya kita mau apa? Adik-adik? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau pujikan, ku ingin dengar cerita. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun
tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Adik-adik, nah, di dalam ketika adik-adik nonton film tadi diceritakan bahwa Petrus adalah seorang penjala ikan. Adik-adik tahu nggak? Kalau namanya menjala ikan berarti mencari ikan. Tapi saat itu adik-adik, Petrus dan teman-temannya ketika mencari ikan, ditebarkan ke sana jalannya, jaringnya, nggak dapat satu pun. Ditebarkan lagi ke sana, nggak dapat lagi. Kemana-mana sudah ditebarkan, tetapi tidak ada ikan yang didapat satu pun, walaupun itu kecil, tidak dapat. Akhirnya Petrus putus asa. Nah, ketika saat itu ada Tuhan Yesus bilang, Petrus, tebarkanlah jalamu di sebelah mana? Sebelah kanan. Ketika Petrus nurut, padahal Petrus itu nggak tahu siapa sih, pokoknya iya guru, karena engkau yang memerintah, karena engkau yang menyuruh aku, maka saya tebarkan jalannya. Ketika ditebar jalannya, adik-adik, jaringnya ditebar. Nah, kalau sudah ditebar, ditarik. Ketika ditarik, yang tadi ditebar ke sana mana-mana nggak dapat, ini dapat. Tidak cuma kecil ikannya, tetapi gede-gede, besar-besar, dan itu banyak sekali yang didapat sampai jaringnya itu mau robek. Itu karena apa? Karena Petrus taat. Ketika Petrus dibilang Tuhan untuk menebarkan jalannya, Petrus manut, Petrus taat. Dan tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus itu mampu membuat segala sesuatu. Yang tadi Petrus tidak mendapat apa-apa, sekarang karena Tuhan Yesus menyuruh Petrus dan Petrus mau, Petrus juga nurut sama kata-katanya Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus mendapatkan ikan. Nah, dari cerita ini adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang adik-adik butuhkan. Adik-adik butuh mungkin sepeda baru. Nah, adik-adik tahu sepeda itu mahal harganya, dan orang tua adik-adik mungkin belum punya uang. Tapi ketika adik-adik mau berdoa sama Tuhan, mau datang pada Tuhan Yesus, aku mau sepeda. Adik-adik rajin berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikannya. Seperti Petrus ini tadi ya, Petrus diberikan ikan yang banyak. Bukan karena Petrus itu pinter, enggak, tetapi karena Petrus taat, Petrus nurut, dan Tuhan Yesus sendiri yang membuat jalannya Petrus mendapat ikan yang banyak. Adik-adik, Tuhan Yesus itu juru selamat, tetapi Tuhan Yesus itu juga Tuhan yang bisa memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita perlukan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Tuhan dari alam semesta itu hanya Tuhan Yesus, tidak ada yang lain. Nah, belajarlah seperti Petrus yang selalu taat sama Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah juga harus taat kepada orang tua. Nah,
Dan adik-adik, kita juga harus tahu kalau orang tua juga pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Adik-adik lapar, orang tua memberikan minum apa makan? Memberikan makan, karena orang tua tahu kalau adik-adik lapar. Seperti Tuhan Yesus, Petrus butuh ikan, Tuhan Yesus memberikan ikan kepada Petrus. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar lewat kita nonton tadi ya, nonton film tadi, itu menjadi rema di dalam hati kita, tertanam di dalam hati kita. Siapa tadi yang menjadi penjala ikan tadi? Siapa? Namanya Petrus. Nah, setelah itu Petrus disuruh Tuhan untuk menjadi muridnya, dipilih Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik supaya Tuhan juga memberkati adik-adik semua, dan adik-adik juga harus taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, dan juga kepada orang tua yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema di dalam hati kami, anak-anak-Mu semuanya, tersimpan di dalam hati kami, bahkan berbuah lebat Tuhan. Kami ingin menjadi seperti Petrus yang selalu taat kepada perintah Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Kami juga berdoa Tuhan supaya kami juga menjadi anak-anak yang taat kepada kedua orang tua kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang selalu dicintai oleh semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan. Kita akan angkat pujian Sungai Sukacita Mengalir Dalam. Semuanya nyanyi ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami juga sudah memberikan yang terbaik Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang memberikan persembahan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kedua orang tuanya dalam pekerjaannya. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kami. Jika sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami saat pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan Engkau yang akan menjaga kami, melindungi
Jauhkan kami dari segala mara bahaya apapun. Berikan kami kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menuntun setiap langkah kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.